UIN Banten sangat luar biasa. Dari ibunya nih. Agamis, inovatif, dan mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus. Bersama saya Neneng Royatul Muawana dan juga saya Gina Musfiha yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Oke nih Kak Gina, pada hari ini kita akan membahas seputar alumni yang sukses nih ya, salah satu alumni yang sukses dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kira-kira dari fakultas apa sih Kak Gina ya? Mau di-spill sekarang nih atau mau sapa-sapa dulu sama kita langsung sama-sama alumni dulu ya. Oke, selamat siang Bapak. Ibu. Di sini kita kehadiran Ibu Erin Supriyani SAG MPD selaku Kepsek dari SMAN 9 Kabupaten Tangerang ya Ibu. Ya, betul. Ya, kami ucapkan selamat datang Ibu. Dan juga Bapak Muhammad Evi Ulfi SAG selaku penilik PAUD Diknas Kabupaten Serang. Iya. Oke, selamat datang juga Terima Bapak. kasih. Selamat datang. Oke, Bapak Ibu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Luar Luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu setelah lulus dari UIN SMA Banten itu tahun berapa dan boleh diceritakan dong sedikit ya cerita terkait dari lulus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sampai kegiatan Bapak tuh apa aja sih sama Ibu gitu ya setelah lulus? Pak Elvi dulu. Iya, baik. Saya lulus tahun 2001 ya. Fakultas dulu mah bukan fakultas ya, jurusan Tarbiyah, program studinya Pendidikan Agama Islam. Lulus tahun 2021. Kemudian setelah lulus ya kami juga cari-cari pekerjaan di luar. Tidak terlepas pasti akan kembalinya mah ke pendidikan akhirnya. Mengabdi ke beberapa lembaga pendidikan baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang ada di Kabupaten Serang dan Provinsi Banten. Dan alhamdulillah berjalan tahun 2014 ya dipercaya oleh pemerintah untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan sampai saat ini. Dan alhamdulillah yaitu juga berkat doa dari orang-orang tua kami yang ada di Stain dulu ya, termasuk Pak Imad, Pak Prof Awan dan lain sebagainya. Gitu. Kalau dari Ibu sendiri nih, seperti apa ceritanya? Oh gitu. Tahun 2001 sama tadi seperti Pak Evi Ulfi yang sampaikan, kita bulan November ya, wisuda di bulan November. Tahun 2003 masih honor di sekolah negeri dan swasta. Alhamdulillah 2004 diangkat menjadi ASN ya. Setelah itu mengabdi di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2017 mencalonkan diri mengikuti tes kepala sekolah. Waktu itu udah masuk di tingkat provinsi karena peralihan dari kabupaten ke provinsi waktu itu ya Pak Evi ya. Untuk jenjang SMA 2019 ditugaskan sebagai kepala SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang. Setelah itu 2021 ditugaskan di SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang sampai saat ini. Seperti itu dan perjalanannya luar biasa. Betul, ya tadi betul. Pak Evi istilahnya kita karena tidak lepas dari dunia pendidikan karena sama-sama kita di Fakultas Tarbiyah seperti itu. Satu angkatan ya. Satu angkatan. Tahun 2021 berarti udah 25 tahun ya Ibu. 25 tahun dari 2001 sampai 2025. Kurang lebih sudah 25 tahun dan baru kemarin kita ketemu, baru reuni kemarin di MBS. Ya. Kita nanti reuni juga Pak, saya juga dari Tarbiyah. Mau ikutan ya Nek? Semoga kecipratan ya. Amin. Ya ampun. Jadi Bapak tadi kan bicaranya kalau sekarang udah 25 tahun setelah lulus seperti itu. Mungkin setelah tadi juga ada reunian, terus akhirnya kesini lagi datang ke kampus. Mungkin ada gak hal-hal yang bikin flashback atau hal-hal momen yang berkena banget terkait UIN Banten ini?
Kalau saya sih karena kebetulan masuk ke kampus kedua ini baru pertama sih ya, tidak terlalu banyak kenangan gitu tuh. Iya ya. Kalau yang banyak kenangan di kampus yang pertama itu sangat luar biasa. Karena saya sendiri merupakan penghuni kampus. Ya, makan, tidur, kuliah di kampus. Jadi tidak pernah pulang dari lingkungan kampus, tidak pernah pulang. Kecuali hari Minggu itu baru pulang ke rumah. Selain itu kita ada di menginapnya juga di tempat kalau dulu UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Jadi kesetariatan, keorganisasian kemahasiswaan itu dijadikan tempat tidur kalau malam gitu. Dijadikan tempat tidur kalau malam itu kita alami kurang lebih sekitar 3 tahun. Karena 2 tahun sebelumnya kita pribadi saya itu juga pernah menjadi merabot kaum masjid ya dalam rangka supaya makan gratis. Ya, supaya makan gratis, tidak membebankan orang tua, tidak merepotkan orang tua, dan akhirnya kami juga jadi merabot di salah satu masjid di Jalan Bayangkara, dekatnya di MTS Negeri Serang. Kurang lebih 2 tahun saya di situ, dan alhamdulillah ya banyak kenang-kenangan gitu. Setelah itu baru kita kembali ke kampus, jadi aktivis kampus, tidur di kampus, kuliah di kampus dan sebagainya sampai tahun 2001, kurang lebih 3 tahun kita di kampus. Jadi makanya kalau dosen-dosen kita yang dulu sampai hari ini masih aktif ya masih kenal gitu tuh. Sering ketemu sering ketemu gitu. Jadi termasuk kenang-kenangan kalau di kampus 1 sangat luar biasa. Tapi kalau mungkin, dan saya juga bersyukur tadi juga masuk ke sini luar biasa, ada sujud syukur alhamdulillah cita-cita orang tua saya, orang tua kami Pak Imat dulu, Pak Tihami, Prof Tihami untuk mendirikan kampus terbesar di Banten ya alhamdulillah terwujud pada hari ini kan gitu. Alhamdulillah. Dengan mahasiswa yang ribuan ya. Iya, ribuan, alhamdulillah ribuan. Oh, bapaknya udah sukses nih ya Pak Happy. Kayaknya karena emang udah penuh gitu hatinya karena kampus gitu. Semua mengabdikannya untuk kampus, berkahnya di situ kan. Iya, betul, suksesnya berkah. di situ. Jadi berkahnya ketika kita bimbingan tidak terlalu dipersulit. Wah, benar. Karena dekat dengan dosen ya ini yang penting lulus ya. Makanya saya orang aktif di kampus tahun itu nggak nyangka teman-teman saya bisa lulus gitu. Orang suka demo, suka aktivis di luar. Kenapa lulusnya sama dengan orang yang tidak pernah aktif di kampus gitu ya, karena kedekatan dengan dosen itu kan bisa membantu. Benar, relasi itu penting banget. Iya, orang dalam itu perlu. Relasi itu betul. Kalau begitu kebanyakan kenangannya di kampus 1 gitu ya. Iya, kampus 1. Mungkin kalau untuk gambarannya kayak pas pertama kali berarti ya Bapak untuk ke kampus 2 di sini. Iya, baru pertama kali. Bagaimana nih Pak tanggapannya ngelihat kampus 2 nih? Waduh, senang sekali, luar biasa. Karena ini juga dulu tempat bermain saya dulu sebelum jadi kampus. Iya kan, tempat saya bermain saya ketika jadi mahasiswa malamnya ketika libur diajak satpam orang sini kan gitu. Jadi penjaga satpam mengajak, ayo Epi main ke Cipocok dan sebagainya kan, ternyata di Curug kan gitu. Ini juga tempat berkesan sekali lah, termasuk gedungnya, bangunannya sangat luar biasa. Luas sekali. Luar biasa. Mungkin Ibu bagaimana Ibu kalau Ibu mungkin flashback terkait masa-masa di kampus? Masa-masa kalau Pak Epi Ulpi aktivis, tapi kalau saya karena kesibukan yang padat ya di luar, jadi pulangisme. Apa itu pulangisme itu? Pulangisme datang absen kuliah iya, ya. Pulang. Kalau sekarang biasanya kupu-kupu beda-beda Kalau saya dulu pulangisme. ya. Jadi mahasiswanya datang, belajar, pulang itu namanya pulangisme. Karena memang kesibukan kan pagi sebelum berangkat kuliah itu, kalau kuliahnya siang mengajar di TK waktu itu ya kan, ngajar TK, setelah itu kuliah, sorenya pulang kuliah langsung di madrasah, sore madrasah diniyah ya kan, setelah maghrib ada lagi privat gitu kan, jadi padat di luar. Nggak sempat kayak Pak Epi tadi aktivis, tapi alhamdulillah ya Pak Epi ya, gitu kan, walaupun nggak aktif di organisasi karena tadi dari jadi mahasiswi sudah harus bisa mandiri, sama dengan Pak Epi, tidak merepotkan orang tua. Karena tadi sambil ngajar itu saya jalanin dari semester 4 sampai lulus S1 itu. Kesibukan di luar, kalau Pak Epi kan fokus di kampus gitu ya.
seperti itu. Kalau untuk tanggapannya Ibu untuk kampus 2 ini mungkin Kalau pertama kampus kali 2 datang. saya udah berkali-kali ya, Wah, karena udah anak saya sering. juga mahasiswa sini. Jadi harus satu alma mater sama mamanya. Saya ikut mama gitu ya. Iya. Jadi jasa alma mater ada 2 di rumah gitu kan, punya mama sama anaknya. Luar biasa sekali ya Pak Epi, karena tadi ini sih udah luar biasa ya. Dalam arti dulu ya, kalau kami waktu masih di kampus 1 itu masih dilihat sebelah mata, aduh diserang gitu kan, masih seperti itu gitu, karena gedungnya juga terbatas, hanya seperti itu aja yang di kampus 1. Tapi sekarang kan luar biasa, fakultas dengan fakultas yang lain aja saling berjauhan. Jadi saya kalau nganter kadang ada rapat di dinas, nganter anak dulu gitu kan, kadang bareng situ di fakultas sains seperti itu. Muter-muter juga rada tahu sih fakultasnya, luas banget gitu, nyampe luar ujung biasa. Ibu, bener. Iya. Apalagi nanti kalau udah komplit kan fasilitasnya itu udah luar biasa banget ya Pak Epi istilahnya. Oke, tadi ya, Masya Allah, dua kesibukan yang berbeda, yang Ibu sibuknya di luar, Bapak di dalam kampus, tapi sama-sama menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah. Kayak Ibu tadi kan, Bapak tadi udah kenang-kenangan di kampus ya, tapi mau tahu nih, hal apa sih yang dirindukan dari UIN SMA Banten gitu Bu, Bapak? Selama menjadi mahasiswa dan sudah menjadi alumni, hal apa yang dirindukan di kampus? Ya, kalau yang dirindukan ya pertemuan-pertemuan lah, silaturahmi. Dan alhamdulillah kemarin kita juga baru mengadakan reuni akbar yang pertama khusus angkatan 97 masuknya. Ya mudah-mudahan nanti ikatan alumni UIN ini ya bisa mengadakan reuni akbar sekaligus mengundang seluruh angkatan. Mudah-mudahan ya, karena selama ini kan kegiatan-kegiatan IKA itu ya masih belum terinformasikan ke alumni-alumni yang lain. Hanya terfokus kepada internal saja mungkin. Perangkatan. Ya, perangkatan, tapi mudah-mudahan ya supaya kami rindu juga supaya kenal dengan semua angkatan kan gitu tuh. Itu. Kalau dari Ibu sendiri nih, apa yang dirindukan dari UIN SMA Banten? Sama dengan Pak Epi mungkin ya, di kegiatan. Kalau dulu kan yang paling berkesan kita pas ospek ya, karena zaman kita dulu bahasanya ospek ya. Di subuh-subuh itu yang nggak terlupakan itu tuh, jam 4 udah di kampus ya, pakai ini pakai itu, yang mungkin sekarang sudah ditiadakan ya. Jadi rada berkurang itu esensinya sebenarnya. Dulu kami luar biasa ya Pak Epi ya, jam 4 udah di kampus, itu awal belajar untuk disiplin sebenarnya bagi mahasiswa baru ya. Dan yang lainnya itu yang kami ya tadi. Kalau anak sekarang kayaknya udah bergeser ya, karena tadi seiring dengan perkembangan zaman itu sangat ini luar biasa sekali ya zaman kita ospek waktu dulu, dan tadi kebersamaan sama teman-teman di kelas seperti itu aja. Karena saya juga kebetulan 4 tahun jadi panitia ospek, 2 tahun di seksi orlap, 2 tahun di sekretaris, 2 tahun di sekretaris komite. Luar biasa banyak kenangan. Jadi lah. Pak Epi ini kayaknya, aduh korlapnya pantesan auranya agak iya korlap gitu. Iya, jadi yang ditakutin mahasiswa baru tuh orlap. Iya betul. Korlap itu koordinator lapangan itu. Karena kebetulan saya kan aktifnya di Pramuka ya. Jadi yang dipilih orang korlap itu antara Pramuka sama Menwa dengan Mahapeka. Iya betul. Selain itu dia dipilih gitu. Jadi orang-orang korlap, orang Pramuka, orang Menwa sama Mahapeka. Jadi orang-orang alam semua yang dipilih. Auranya terlihat ya. Tapi hatinya baik. Oke, baiklah Ibu Bapak. Sebelumnya juga tadi diinformasikan kalau memang lulusan atau alumni dari FTK ya Ibu Bapak. Terus tadi juga Bapak aktifnya di organisasi. Ibu di luar, walaupun gak aktif di organisasi tapi punya kesibukan di luar. Mungkin bagaimana nih akhirnya memutuskan saya memilih di bagian pendidikan gitu, mengabdikan dalam pendidikan di Banten seperti itu Bapak. Ya karena kebetulan kita kan juga karena lulusannya dari pendidikan tarbiyah ya. Betul. Jadi hati nurani saya juga terpanggil di dunia pendidikan. Walaupun secara basic pekerjaan saya banyaknya di administrasi kan gitu. Banyaknya di administrasi, di struktural, tapi hatinya tetap di pendidikan. Walaupun sampai detik ini, dan saya juga mengajar di
SD, kemudian SMP, SMA, dan pernah juga jadi kepala sekolah SD, pernah jadi kepala sekolah SMA di Kabupaten Serang. Iya, itu karena ya pendidikan basicnya itu dasar dari awal kita itu gitu. Jadi artinya kan, oh ternyata kamu tempatnya di sinilah. Kita nyari pekerjaan di luar, ternyata harus kembali ke pendidikan. Iya kan gitu tuh. Jadi akhirnya kembali ke pendidikan, dan itu sangat bersyukur. Dengan melalui dunia pendidikan itu kita juga banyak saudara, banyak sahabat, banyak anak murid kan gitu, seperti itu. Anaknya gitu. banyak. Anaknya banyak. Gitu. Cuma istrinya baru satu, anaknya banyak. Baru satu ya. Anaknya banyak. Kalau ibu bagaimana ibu? Karena pendidikan ya, apalagi kita ya sebagai perempuan Madrasatul Ula kan, betul, jadi betul. Harus dilandasi dengan pendidikan sebagai seorang ibu di rumah dan sebagai ibu di sekolah. Di sekolah kan tadi ya, anak orang ada berapa ribu, ya kan, itu tanggung jawabnya luar biasa. Anak di rumah, jadi memang idealnya kalau perempuan menurut saya sih di dunia pendidikan, karena tadi bisa ngawal perkembangan anak secara psikologisnya, perkembangannya kan harus seperti apa kita bisa mantau. Nggak jauh juga dengan ngasuh anak, mendidik anak di sekolah kan seperti itu, usia segini itu. Kalau tadi dan lebih banyak berkahnya ya. Kalau di dunia pendidikan itu benar kata Pak Epi tadi, murid kita jadi apa ya kan istilahnya. Ilmu kita ditransfer untuk mereka juga pasti kita juga berkahnya banyak ya. Mudah-mudahan. Amal jariah ya. Amal jariah. Jadi kan ya. Ilmu kan kalau satu huruf kan menyampaikan pahalanya luar biasa ya Pak Epi. Betul. Bapak Ibu dua-duanya di dunia pendidikan ya sekarang. Karena tadi memang dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, tapi kan banyak yang berbicara kalau misalnya yang kuliah itu nggak apa ya, kalau jurusannya pendidikan pasti nanti kedepannya nggak selalu ke sana, tapi banyak karena peluang. kita yang memang basicnya di situ ya, jadi kita fokus ke pendidikannya. Oke, baik Bapak Ibu. Mau tanya dong, jabatan Bapak dan Ibu sekarang itu apa, dan tantangannya itu apa saja yang dihadapi, cara menghadapinya seperti apa? Jabatan sekarang saya selaku penilik PAUD Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Jadi kurang lebih saya sudah 2 tahun menjadi penilik, yang dari awalnya dari kepala sekolah. Tantangannya sih masalah stunting ya, atau pembulian gitu. Itu yang diharap yang jadi masalah khususnya yang saya hadapi berkaitan dengan tugas dan fungsi saya sebagai pembina di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kan gitu. Jadi kemudian juga banyak walaupun kita sendiri, saya juga dulu tidak pernah diajarkan seperti itu, karena berkaitan dengan tugas ya secara tidak langsung harus bisa memahami ternyata pendidikan anak usia dini mengajarnya berbeda dengan anak sekolah dasar, anak sekolah menengah atau sekolah menengah atas atau perguruan tinggi kan itu. Jadi banyaknya kedekatan sih kita itu. Jadi permasalahannya yang saya hadapi itu adalah pembinaan orang tua, dukungan pada orang tua ketika menetapkan anak di pendidikan anak usia dini itu. Masih belum rela untuk melepas, masih kadang-kadang ditungguin, ya kan, sehingga gurunya tidak terkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Itu yang masih saya hadapi seperti itu, walaupun ada beberapa pembinaan saya yang sudah melaksanakan benar-benar, tetapi juga masih ada, tapi ya itu masih bertahap gitu. Itu. Untuk cara menghadapinya seperti apa Bapak? Ya, cara menghadapinya pertama kita pendekatan persuasif kepada wali orang tua, sosialisasi melalui parenting, sosialisasikan tentang masalah program pendidikan anak usia dini, peraturan dan sebagainya. Kita sering melakukan pembinaannya seperti itu kepada orang tua ataupun dengan guru-guru lembaganya di situ. Kita upayakan lah, mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang terjadi di anak usia dini itu ya tidak sampai seperti yang ada di berita-berita itu kan gitu tuh, pembulian atau stunting dan sebagainya kan gitu. Oke, baik ya, itu permasalahannya dan cara menghadapinya sangat luar biasa. Kalau dengan Ibu sendiri jabatannya apa nih, terus tantangan
dan cara menghadapinya seperti apa? Ya, jabatan sekarang sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang, kebetulan berada di wilayah Pantura, di Kecamatan Kronjok, Kabupaten Tangerang. Tantangannya yang luar biasa, mungkin semua di dunia pendidikan ya, Pak Epi ya. Pergeseran moral dan etika, terutama untuk kalau tadi Pak Epi di usia dini bagaimana supaya nggak ada stunting dan yang lain, akan tetapi ketika di SMA justru itu yang luar biasa harus mengawasinya. Betul. Ya kan, ada pembulian, ya kan, kenakalan remaja yang luar biasa, ya kan, bermacam-macam pokoknya. Itu tantangan kami ya sekarang di dunia pendidikan itu adalah kenakalan remaja tadi. Sebenarnya walaupun udah lama, sekarang yang banyak disebabkan karena ya tadi ya Pak Epi ya, pergaulan, terus sekarang semuanya serba gadget, ya kan, dari game juga gitu. Nah ini mengembalikan nilai-nilai moral-moral ya, biar mereka punya karakter dan tetap mempunyai etika ya, attitude. Setinggi apapun pendidikan, kalau nggak punya attitude itu yang sulit. Karena perubahan zaman sekarang ini yang luar biasa bergeser. Kalau dulu kita ketemu guru tuh wajib dan takut salaman. Kalau anak sekarang kan luar biasa. Ini yang luar biasa tantangan ya. Kalau di dunia pendidikan, terutama saya di SMA. Kalau Pak Epi tadi di sama. Sebenarnya tantangannya sama juga kan gitu, stunting. Nah untuk itu kami di SMA Negeri 9, terutama saya dengan rekan-rekan di SMA 9 itu ada banyak pembiasaan, ada sholat duha bersama, ya kan? Itu untuk ini, ada tadarus bersama sebelum memulai pelajaran. Itu setiap hari ada pembiasaan-pembiasaan untuk tadi membuat karakter yang berintegritas dan pembinaan akhlak ya. Bahkan kemarin pun ketika kita gelar karya P5, kita sudah bekerja sama dengan Yonif 203 Jati Uwung, kebetulan Kabupaten Tangerang. Jadi 400 orang kita bawa ke barak militer. Jadi untuk lebih mendisiplinkan seperti itu. Kalau program gelar karya kemarin di SMA 9 sudah seperti itu penanganannya gitu. Kadang juga tadi parenting, kita undang psikolog ya kan, untuk ke hipnoterapi ke siswa untuk menyadari kesalahannya dengan guru, dengan orang tua di murid. Selain itu juga bekerja sama terus dengan orang tua untuk memantau perkembangan, ya kan, kita nggak akan harus sinkron, ada korelasi ya kan, berhubungan antara orang tua dengan kita yang di sekolah ya Pak Epi ya, seperti itu. Sama-sama ini ya tantangannya. Ya, kalau dari Bapak dari anak kecil gitu ya. Kalau Ibu udah dewasa gede, iya, juga ya. Iya betul, seperti itu Sekali ya. Ada tantangannya masing-masing. Iya betul. Tentunya kalau dilihat juga tetap bukan hanya seorang guru yang berperan ya Pak, untuk orang tua dan juga lingkungan orang tua juga. dan lingkungan. Pergaulan itu orang tua yang lebih utama, lingkungan lah yang lebih. Betul sekali. Dan Ibu Bapak, kalau dilihat nih mungkin dari lulus ya, semenjak jadi alumni tahun 2001 ya, dan akhirnya sekarang tahun 2005, dan bahkan bukan sebagai yang dididik lagi, bahkan udah mendidik. Gitu. Mungkin sekarang ada, tadi itu sempat disinggung, ada digital ya, digitalisasi. Mungkin bagaimana sih Ibu atau Bapak akhirnya menggunakan digitalisasi ini dalam dunia pendidikan? Iya. Ya kalau saya sih dengan sistem digitalisasi sangat membantu sih ya. Dan kebetulan kita sendiri jurusannya PAI, tapi pernah mengajar dulu itu belajaran TIK. Komputer saya. Teknik informasi. Ya kenapa bisa mengajar TIK? Ya karena belajar dari kampus. Ya kan, kita belajar dari organisasi kan gitu. Dan tidak pernah diajarkan TIK, tapi bisa mengajar TIK kan gitu tuh. Jadi kalau orang-orang PAI harus kemana aja harus siap gitu, di TIK juga. Jadi masyarakat harus siap kan itu. Dan kaitannya dengan masalah digitalisasi, yang penting kita bisa memanfaatkan digitalisasi dengan sebaik-baiknya. Kalau digitalisasi itu bisa dibawanya juga tidak baik, juga tidak baik. Kalau dibawanya juga baik, ya juga pasti akan menjadi baik buat kita. Jadi intinya yang penting kita jangan sampai ketinggalan dengan digitalisasi. Dan kebetulan saya sendiri kaitannya dengan digitalisasi ketika mengajar, ketika sosialisasi ke lembaga juga menggunakan digitalisasi. Seperti itu supaya artinya bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik, dan bahkan dengan digitalisasi
proses pembelajaran anak tuh sangat-sangat menarik. Apalagi dengan gambar-gambar, dengan karikatur seperti itu, mereka tertarik seperti kalau begitu nanti Pak Epi kalau datang ke PAUD ini bawa ini ya kan gitu. Jadi sangat membantu kita sih untuk mensosialisasikan seperti itu kan gitu. Dan kebetulan kita juga senang sih dengan kaitannya digitalisasi seperti itu. Yang penting bisa membawa diri lah kan gitu aja. Ya. Oke. Untuk Ibu bagaimana? Untuk digitalisasi karena jenjang SMA juga lebih riskan sebenarnya. Jadi ketika pembelajaran untuk guru dan peserta didik dimaksimalkan untuk menggunakan media. Karena kita dulu ada media pembelajaran ya, Pak Epi ya. Waktu masih kuliah ada media pembelajaran. Karena dengan media pembelajaran kan tadi lebih mudah ya dan lebih menarik ya siswa seperti itu. Akan tetapi seiring perkembangan zaman sekarang ini kan penyalahgunaan gadget seperti yang disampaikan Pak Epi tadi seperti itu. Jadi untuk mendisiplinkan siswa, kami di SMA 9 ketika sudah mulai pembelajaran tidak ada yang megang gadget seperti itu. Jadi dikumpulkan dulu karena tadi pembatasan. Biasanya kan ya luar biasa lah perkembangan sekarang kan, anak-anak takut menyalahgunakan. Ketika belajar juga ada yang main game, Mobile Legends dan yang lain. Kalau HP-nya udah miring itu kan udah luar biasa. Saya udah hafal kan gitu. Jadi untuk tadi supaya tidak ada penyalahgunaan, diamankan dulu. Gitu untuk penanggulangannya ya. Jadi tapi untuk ke Bapak Ibu Dewan Guru ditekankan sesuai dengan tadi. Seperti itu. Sesuai eranya sekarang gitu. Oke, baik tadi ya. Kalau untuk digital ini sama berkaitan dengan digitalisasi nih Ibu Bapak. Karena di media sosial tuh banyak sekali ya, selain UIN Banten nih, ada universitas yang lain, mungkin yang dari mulai yang umumnya mungkin ya. Terus juga banyak yang baru-baru juga sekarang. Betul. Mau tanya dong Bapak Ibu, khususnya tadi yang Ibu anaknya di sini gitu ya. Apa sih keunggulan dari UIN Banten khususnya dalam membentuk karakter dan kepemimpinan? Ya, Bu Erin dulu ya. Ibu dulu boleh. Iya. Kalau saya pribadi tadi membentuk karakter dalam arti nilai agamanya itu ada. Walaupun anak saya di Fakultas Sains umum ya kan, tapi tetap ada mata kuliah bahasa Arab, ada mata kuliah yang tadi ya keagamaan gitu kan, seperti itu yang supaya balance antara umum dan agama ya. Pak Epi, kalau saya lebih condong ke situ karena UIN tadi menjunjung nilai agama lebih tinggi seperti itu sebagai pengendali buat anak-anak sekarang. Kalau misalnya di LOS nggak ada agamanya sama sekali, karena luar biasa sekali perkembangan zaman sekarang. Itu yang saya lebih percaya menitipkan anak saya di UIN. Karena nilai agamanya yang tadi religius lah istilahnya ya kan. Mama aku masih ada hafalan seperti itu kan. Jadi dan itu memang ya kewajiban kita, dalam arti kalau universitas umum kan agamanya mungkin agak berkurang ya, hanya 2 mata kuliahnya, mungkin hanya 2 SKS ya. Tapi yang lebih menjurus ke agama kan biasanya rada kurang. Tapi kalau di UIN itu kan banyak. Walaupun di teknik informatika masih ada bahasa Arab. Jadi mamanya masih bisa ngajarin kan gitu. Itu keunggulan menurut saya. Dan tadi karena sekarang udah UIN cakupannya lebih luas, peluang kerjanya ke depannya juga masa depannya lebih terjamin seperti itu ya. Tidak kalah saing dengan universitas yang lain. Seperti itu. UIN Banten ya. Sangat unggul. Dari Bapak sendiri nih. Ya, kalau dari saya kaitannya dengan UIN ya. Jadi perkembangan, kalau misalnya kalau dulu kan Indektek zaman Stein sih ya. Kalau Stein kan hanya fakultasnya agama kan ya, tidak. Kalau dengan universitas kan sudah umum juga sudah masuk kan di dalam kampus ini. Dan jadi intinya mah kaitan dengan tadi sudah disampaikan oleh Bu Eri, karena kita juga kuliah di UIN, tapi kan yang penting kan dasar agama sih. Dasar agamanya kita miliki, dan ketika di masyarakat yang ditanya tuh mana yang lulusan UIN kan gitu kan, untuk memimpin doa dan sebagainya ya pasti terdepan lah, pasti mahasiswa lulusan UIN pasti ada
ketika ada kegiatan di kemasyarakatan selalu ada di depan gitu. Kegiatan kemasyarakatan dan sebagainya tidak pernah tersembunyi lah kan gitu ya. Ya contohnya saya sendiri kan ya baik kegiatan di kemasyarakatnya dilibatkan dan sebagainya emang ya karena dasarnya dari kampus itu kan, dari kampus itu dan persaingan yang apalagi sekarang ini ada Untirta yang berdekatan dengan UIN kan ya. Yang penting sosialisasi kita kepada masyarakat, program-program dari unggulan-unggulan kampus ini apa saja sih ketika misalnya sudah lulus, kuliah di UIN, lulusnya pengen kerja di mana sih kan mungkin dari pihak UIN ini sudah mengarahkan ya, nanti ketika lulusan sains misalnya akan kerjanya di sini, mungkin dari pihak rektorat sudah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga dinas instansi yang lain yang supaya nanti ketika kita mahasiswa sudah lulus dari sini sudah tidak nganggur lagi kan gitu. Inilah tempat kamu di sini lah, ini tempat kamu di sini kan gitu. Tidak seperti saya dulu kan ketika lulus ya cari sendiri kan gitu. Ya kan kalau tidak nasib ya kan. Ya kan kalau pasti kalau dari lulusan Stein yang dulu ya kalau tidak di KPU Panwas pasti di guru kan gitu, dia pesantren seperti itu gitu. Iya. Oke, Ibu Bapak, kalaupun mungkin sekarang buat teman-teman Hasanuddin Muda semua yang nonton podcast ini, Ibu Bapak mungkin bisa kasih saran kenapa sih harus milih UIN Banten sebagai pilihan utamanya gitu. Ya, saya harus berharap sih UIN muda ya, UIN muda yang ada di Banten harus milih UIN. Ya karena UIN ini merupakan universitas agama Islam Banten Negeri yang ada di Banten, satu-satunya kan. Betul. Tidak ada yang lain selain UIN Banten. Gitu. Dan insya Allah kalau misalnya setelah kita menimbah ilmu di sini juga pengalaman keilmuan baik secara keagamaan ataupun non keagamaan kita ajarkan di sini kan. Jadi artinya ketika kita sudah terjun ke masyarakat kita tidak kaku lagi lah. Bedalah dengan lulusan ya bukan berarti membedakan dengan lulusan UIN ya. Jadi kalau di masyarakat kita karena kita menilai ternyata lulusan UIN ketika mampu, ketika lulusan bukan UIN ketika taruh di kegiatan kemasyarakatan tidak bisa ya karena kitanya menilai kan gitu, bisa menilai kan gitu. Jadi intinya ya saya berharap mudah-mudahan UIN tetap maju, berkembang, tetap kemudian sosialisasikan program-program termasuk podcast hari ini juga sangat membantu ya, sangat membantu informasi kaitannya dengan masyarakat, orang tua yang ingin tahu lulusan UIN atau proses-proses pembelajaran yang ada di UIN ini dan fakultas-fakultas apa saja yang ada di UIN ini kan itu. Untuk Ibu Erin bagaimana Ibu? Pesan untuk Hasanuddin Muda, teruslah berkarya, kejarlah cita-citamu sampai sukses dan tadi tidak ada batas untuk mencari ilmu ya kan, lanjutkan perjuanganmu dan tetap semangat dan harus mempunyai skill. Betul, ya Pak Epi ya. Yang sekarang itu gelar itu nomor sekian, tapi kemampuan kita yang dilihat ya untuk di dunia kerja, untuk di mana itu kemampuan kita pribadi. Di samping gelar yang dilihat ya. Jadi harus punya skill seperti itu pesannya. Benar Ibu. Dan kebetulan kalau di UIN kita punya UKM ya. Ada UKM, organisasi. Mengembangkan keterampilan juga. Unit kegiatan mahasiswa ya. Iya. Dan juga organisasi-organisasi ya di setiap fakultas dan jurusannya. Iya. Dan mungkin ada sedikit pertanyaan nih Pak. Mungkin di luar banyak sekali statement yang ngomong kan juga organisasi ini penting. Ada yang nganggep bahwa organisasi juga nggak penting. Mungkin seperti Ibu Erin dan juga Pak Epi ya. Pak Epi yang aktif di organisasi, Bu Erin yang tidak gitu atau di organisasi tapi aktif di luar seperti itu. Mungkin Bapak bisa kasih tanggapannya buat para Hasanuddin Muda seperti itu. Bahwasannya organisasi ini penting atau tidak ataupun bisa memberikan tanggapan seperti apa baiknya. Seperti itu Bapak. Jadi kalau kita aktif di organisasi kan yang terpenting adalah sebagai modal dasar kita untuk bisa beradaptasi, bisa bergaul dengan masyarakat. Berbeda dengan ya mohon maaf Irin ya, yang karena ya misalnya yang tidak aktif ya kan sebagai pulang iswa kan. Iya, jadi emang artinya ketika kita sudah di masyarakat gregetnya benar-benar kan gitu tuh. Tapi tetap jangan sampai meninggalkan tugas kita sebagai mahasiswa. Betul. Jangan sampai gara-gara aktif di kampus kegiatan proses pembelajaran sampai hanya
bisa sampai 8 tahun sampai 9 tahun tidak lulus itu ada itu teman saya itu kan. Teman-teman mahasiswa abadi, tapi alhamdulillah kalau saya tadi itu kan pertama mengikuti organisasi di kampus itu karena kebetulan saya juga dulu tahun 98 itu jadi ketua HMJ di HMJ Tarbiyah pertama. Kemudian setelah itu saya ikut di Senat Mahasiswa 1 periode, kemudian ikut di Badan Eksekutif Mahasiswa 1 periode gitu. Jadi kemudian di UKM-nya saya UKM-nya khusus pramuka. Ya saya UKM-nya khusus di pramuka tahun 97 dan kebetulan saya sendiri adalah orang yang menggagas pendirian pramuka dengan almarhum Pak Nurdin, dengan Pak Prof Tihami, dengan Pak Hidayat ya. Dengan Pak Sehu, dan kebetulan saya sendiri pernah jadi utusan Stein Serang Banten itu tahun 97 ikut PW di Aceh. Ya, betul. PWN di Aceh, PW yang ketiga kalau tidak salah, PW yang ketiga se-Indonesia, dan alhamdulillah termasuk dengan teman saya itu pada waktu itu Pak yang jadi dosen sekarang ini Pak Ahmad Faroji ya, dosen PBA bahasa Arab itu teman saya ketika pada waktu di PWIN termasuk Dr. Sehu ya, Ahmad Sehu itu juga termasuk rekan kami ketika pada waktu di PW, dan alhamdulillah yang kita aktif di organisasi ya banyak manfaatnya lah, pergaulan termasuk dengan diplomasi ya karena kita juga pernah diajarkan di kampus itu dengan itu kegiatan UKM-nya, karena kebetulan saya juga dulu pernah mendirikan bukan Sigma ya, yang penelitian itu UKM apa sekarang UKM Prima ya. Kalau dulu bukan Prima, kelompok peneliti muda KPM, dan kebetulan saya sendiri penggagasnya. Dengan Pak Nursi, dengan Bu Nursi ya, dengan Ibu Nursi, Bu Elin, kemudian dengan kalau dosennya itu kalau tidak salah Pak Sihabudin. Ya, yang itu yang pembina waktu itu peneliti muda yang meneliti kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan sebagainya, dan alhamdulillah kita juga pernah diikut sertakan di tingkat nasional di penelitian muda itu, dan alhamdulillah sekarang ada peneliti itu UKM apa sih? Prima itu ya, bukan Prima itu berkembang ke Prima itu. Jadi sangat luar biasa lah kita berorganisasi, dan termasuk hari ini kita bisa bersilaturahmi juga karena di organisasi itu. Luar biasa. Itu mungkin dari POV Pak Evi ya sebagai aktivis organisasi, juga mungkin dari Bu Erin. Pesan saya ya tadi, kalaupun masih bisa untuk mengikuti organisasi di kampus seperti Pak Evi tadi, dimaksimalkan karena tadi luar biasa ya. Alhamdulillah angkatan kami ya ada ya aktivis-aktivis tadi sudah dimanapun berada ya kan, udah jadi anggota dewan, ketua Bawaslu, ketua KPU istilahnya itu angkatan kita ya, ketua KPU Kota Serang, Bawaslu Kabupaten Serang ya, Pak Jenderal Mutiin, Pak Ade Jahran seperti itu. Jadi memang banyak nilai plusnya untuk menjadi aktivis itu, pengalaman yang luar biasa, dan tadi ya banyak relasi seperti itu. Betul. Seperti kata Pak Evi tadi. Pesannya seperti itu. Tapi kalau saya anggota jadi Pak. Saya anggota HMI Pak. Sama Himata juga Pak. Iya, Himata ya. Iya. Itu sangat luar biasa. Jadi maupun aktif organisasi maupun tidak aktif organisasi di kampus sebenarnya itu pilihan ya Ibu. Tapi memang kalau pengalaman atau skill memang perlu ya Ibu. Tapi tidak hanya di kampus, benar. Bisa di luar kampus juga. Betul. Seperti itu. Bagaimana kan Nen? Iya, kalau misalnya tadi kita berbicara tentang organisasi, itu kan berkaitan dengan cara kita untuk mengambil keputusan. Betul, ya Bapak ya. Untuk Bapak dan Ibu nih, bagaimana sih tanggapannya terkait ilmu keagamaan, nilai-nilai keagamaan yang ada di UIN Banten ini berkaitan tidak dengan cara kita untuk mengambil keputusan gitu? Iya, sangat berkaitan sih. Jadi ketika kita mempelajari tentang ahli waris ya kan di masyarakat juga, di masyarakat dijelaskan tentang pembagian ahli waris ya kan, pasti orang-orang lulusan dari UIN ya yang dipanggil itu, coba Pak Evi jelaskan sini dasarnya apa sih, seperti itu. Iya kan, itu pastilah diminta pendapat, termasuk kaitannya tentang masalah
perceraian dan sebagainya, karena juga ya aktif di masyarakat, ya otomatis yang dipanggil itu Pak Guru dulu gitu. Tanggapannya termasuk udah Pak Guru sudah paham, walaupun kadang-kadang saya sendiri harus baca dulu nih mana dalilnya kan gitu kan. Ya khawatir salah untuk menjelaskan kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang awam kan gitu. Jadi ketika ketika mengambil keputusan ini mana sih mudaratnya yang lebih besar, keuntungannya atau kerugiannya yang lebih besar, kita berpikir seperti itu untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat itu. Pak Ibu sendiri ini? Sama, kalau di dalam organisasi sekolah ketika mengambil keputusan juga tadi, karena kita backgroundnya dari UIN ya kan, ada harus amanah, harus jujur ya kan, ada keterbukaan, transparansi. Saya pun sebagai pimpinan harus kooperatif seperti itu kan, jadi nggak bisa seolah-olah langsung ini karena saya pimpinan saya harus ini. Saya nggak seperti itu, karena tadi harus bersikap adil, memanusiakan manusia, apalagi karena tadi ya Pak Epi ya, khairun nas anfa'uhum linnas, dimanapun kita berada itu kan harus jadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Karena itu nilai yang tertanam di kami sebagai alumni UIN ya, karena tadi seperti itu ya, khairun nas anfa'uhum linnas dimanapun, dan tadi harus jujur ya, harus amanah. Karena apapun jabatan yang kita pegang sekarang yang diamanatkan ke kita itu tidak terlepas dari pertanggungjawaban kita nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, seperti itu. Masya Allah, karena benar ya tadi nilai UIN banget ya. Nilai-nilai keagamaan itu sangat diterapkan dalam keputusan ya. Betul. Sangat luar biasa ya. Betul sekali. Bahkan sebenarnya udah lulusan lama pun tetap tertanam ya terkait pembelajaran banget, udah kelihatan ya. Ini pasti Bapak nih dari UIN gitu ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin masuki sesi-sesi akhir ya Ibu. Mungkin ada pesan juga untuk UIN Banten atau UIN SMH Banten ini ke depannya seperti apa harapannya ataupun pesannya untuk ke depannya. Mungkin dari Ibu Erin terlebih dahulu. Boleh. Pesan pribadi untuk UIN Banten, lebih mendunia dalam arti tadi, apalagi para alumninya ya kan, kita bisa bersaing tidak dalam lingkup nasional akan tetapi internasional, lebih seperti itu harapan saya. Karena tadi udah luar biasa besar secara bangunannya, jadi mahasiswanya pun sudah luar biasa, fakultasnya udah banyak. Jadi bersaing secara nasional dan internasional ke depannya. Dan kebetulan Ibu Bapak kita untuk beberapa jurusan ya di FTK udah terakreditasi unggul. Alhamdulillah. Jadi emang kalau untuk bersaing di luar ya itu udah pede lah. Saya jurusannya udah unggul ya. Untuk karir kedepannya juga sangat kalau membantu. saya mungkin ya. dulu masih diakui statusnya. Tapi alhamdulillah ya. Iya, tapi alhamdulillah kan. Sukses ya. Alhamdulillah. Berkah ilmunya. Jadi harapan saya secara pribadi sih ya, mudah-mudahan tadi UIN SMH B Serang ini ya, Banten ya, bisa ya, sudah go dunia sih, saya yakin sudah ya, karena mungkin sudah melakukan kerjasama dengan Turki dan atau mungkin sudah pernah lah, artinya tinggal mensosialisasikan ke masyarakat, khususnya masyarakat Banten, supaya ketika memilih perguruan tinggi yang dipilih adalah UIN Banten gitu kan. Ya mungkin dengan aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan, kalau misalnya ada unit kegiatan mahasiswa, kegiatannya apa sih yang anak SMA ini yang misalnya ada UKM Pramuka, ada UKM Lembaga Dakwah Kampus, silakan lakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada mungkin di SMA bisa tertarik kan, oh ternyata kita kuliah di UIN sajalah, kegiatannya seperti ini kan gitu. Sebenarnya emang nggak mudah sih ya untuk mensosialisasikan seperti itu, apalagi pada program-program unggulan misalnya. Tidak usah khawatir kalau kuliah di UIN nggak mikirin uang, yang penting ada punya KIP kan, seperti itu kan. Ada program pemerintah kan. Kalau misalnya tidak punya KIP juga, orang tuanya misalnya tidak mampu tapi anak itu berprestasi kan bisa masukkan dana ke beasiswa kan, gampang sekarang langkah-langkah seperti itu. Yang penting tinggal mensosialisasikan kepada masyarakat, inilah keunggulan UIN. Kalau misalnya ada permasalahan tidak usah sanggup, termasuk saya sendiri kadang-kadang mensosialisasikan lah kan, karena putilan anak saya sendiri
baru SMA kelas 2 ya, belum belum lulus. Tapi punya saudara-saudara sih kan alumni juga, adik saya yang kedua alumni UIN, adik yang bungsu juga alumni UIN. Jadi kita bertujuh bersaudara, 3 alumni UIN semua. Jurusannya PAI juga semua. Biasa. Jadi gitu. Sangat luar biasa. Oke, mungkin Kak Neng, karena sekarang juga lagi masa penerimaan mahasiswa baru ya, benar Bapak lagi. Kemarin sebenarnya udah ya untuk jalur pertama dari jalur rapot ya Ibu. Iya. Dan sekarang lagi penerimaan untuk nanti di tes tulis ya, PTKIN seperti itu. Mungkin sekali lagi Bapak untuk ke kamera 3 kata terkait UIN Banten yang menggambarkan UIN banget gitu ya. 3 kata. UIN Banten sangat luar biasa. Dari ibunya nih. Agamis, inovatif, dan mendunia. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mau bersama kita pada podcast kali ini. Semoga tetap sukses. Amin. Ya. Dan juga di dunia pendidikannya bisa terus berkembang, sekolahnya juga. Dan teman-teman semua, inilah dia salah satu alumni dari UIN SMA Banten. Jadi teman-teman nih, buat yang mau daftar ke UIN jangan ragu lagi. Betul, karena sudah ada alumni-alumni yang sangat luar biasa. Dan pastinya di luar sana juga banyak sekali alumni-alumni UIN yang sukses di bidang tertentu gitu ya. Bukan cuma di bidang pendidikan. Jadi jangan lupa daftar di UIN Banten. Oke, terima kasih. Promosi nggak bisa nggak saya? Oh, boleh Ya Bapak. baik. Boleh Bapak. Buat anggota guru seprovinsi Banten dan yang memiliki anak lulusan SMA Alia yang tahun ini, ya jangan ragu, jangan sungkan untuk bisa mendaftarkan di UIN Banten, karena saya juga alumni UIN Banten dan kebetulan saya juga selaku sekretaris PGRI Kabupaten Serang yang mengajak pada Bapak Ibu guru se-Kabupaten Serang, se-Provinsi Banten untuk mengantarkan untuk menitipkan anaknya di UIN SMHB Banten. Sangat luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Cukup sekian, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.